Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa TV Tabalong dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Luar biasa sekali karena pada episode kali ini adalah episode pertama Jaksa Menyapa tentunya di bulan Februari di tahun 2025. Wah, luar biasa sekali. Baik, kita akan memperkenalkan narasumber kita yang kebetulan pada episode kali ini adalah dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Ya, baik. Ada seperti biasa ini Bapak Asis Budianto, SHMH. Ini selaku Kepala Seksi Intelijen. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin. Baik, dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Bagas Satriaji SH sebagai Kasubsi A. Ya. Nanti Pak Bagas boleh menjelaskan Kasubsi A yang lebih panjang itu seperti apa ya Pak ya, sambil berjalannya episode kita pada kali ini. Dan yang terakhir narasumber kita yaitu Bapak Henrikus Ion SH, merupakan calon jaksa. Bapak, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Salam sehat untuk kita. Alhamdulillah. Ini di edisi pertama, episode pertama, tiba-tiba mendapatkan tema yang agak relate dengan kejadian yang sekarang ini menjadi topik perbincangan di masyarakat ya. Apakah dengan topik yang satu ini kita akan membahas karena ada hubungannya dengan penyalahgunaan dana desa. Nah, ini yang lagi rame-ramenya nih Pak Asis nih. Sebelum kita memasuki ke tema kita dan kita akan bertanya kepada Pak Asis, ini apa sih Pak definisi dari jaksa jaga desa? Ya, terima kasih Mbak ya atas pertanyaannya. Jadi seperti ini Mbak, pada intinya, pada pokoknya kita ada MOU sama Kementerian Desa ya, antara Pak Jaksa Agung dengan Kementerian PDT, Pembangunan Desa Tertinggal, bahwasanya MOU itu membahas dalam hal pencegahan Mbak, pencegahan untuk penyelewengan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat yang besar Mbak. Jadi kita punya upaya yang namanya itu Jaksa Garda Desa. Jadi bukan kita jaksa jaga di desa untuk, maaflah seperti teman-teman yang dari kepolisian atau dari Kodim atau TNI itu. Jadi di sini kita polanya istilahnya pola pendampingan Pak, pendampingan secara hukum. Dalam hal ini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama peningkatan pemahaman hukum bagi aparatur desa. Fungsinya seperti itu Mbak, fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi pencegahan potensi penyalahgunaan anggaran desa. Ya, ini harus benar-benar kita terapkan. Di sini kemarin kita mencoba untuk melakukan Zoom dengan kebetulan di Amunte itu di Hulu Sungai Utara itu ada terdiri dari 214 desa Mbak. Yang untuk semester pertama ini kita lakukan yaitu sosialisasi. Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Jaga Desa. Nanti kita anukan lebih lanjut ya. Yang ketiga, membangun tata kelola desa dengan transparan dan akuntabel. Ini poinnya ya Mbak. Jadi kalau sekarang berdasarkan Permendes nomor 03 tahun Permendes nomor 3 tahun 2024 ya, tentang fokus itu salah satunya menyebut bahwasanya dalam hal pengelolaan anggaran desa itu harus secara akuntabel, harus terbuka gitu Mbak. Jadi bisa diketahui oleh masyarakatnya desa. Dan ini juga bukan program yang baru untuk kejaksaan dan juga untuk masyarakat. Ini sudah beberapa Bukan, Mbak, tahun yang lalu ya. Makanya kemarin kan kita sempat juga pada kesempatan tahun 2024 kan kebetulan di Tabalong TV juga kita ada Jaksa Menyapa masalah jaksa Garda Desa. Jadi kita selalu meningkat Mbak ibaratnya, tidak monoton hanya sosialisasi aja. Bahkan untuk tahun ini ada namanya launching untuk aplikasi Jaga Desa gitu Mbak. Oh, berarti temanya di tahun 2025 ini gebrakan dari kejaksaan adalah meluncurkan aplikasi. Ya, aplikasi tentang Jaga Desa Mbak. Ada tema lain Bapak yang fokus dan tema besar yang memang difokuskan untuk di tahun 2025 ini Pak? Jadi di tahun 2025 kita khususnya di kejaksaan ini turut serta juga mengawal atau mengamankan makan gizi gratis bagi makan bergizi gratis bagi siswa SD sampai SMP ya kalau nggak salah ya. Itu kita mendapatkan tugas dari pusat, dari pimpinan pusat untuk melakukan pengawalan sama pengamanan itu Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Nah, seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa banyak terjadi kasus penyelewengan dana oleh oknum aparatur desa yang mudah-mudahan tidak pernah terjadi di Kalimantan Selatan atau jangan sampai terjadi. Tapi ini ada pertanyaan yang memang mengharuskan saya bertanya kepada Bapak tentang hal seperti itu Bapak. Nah, di tahun sebelumnya Bapak, apakah ada perkara yang terkait dengan penyalahgunaan dana desa yang sempat ditangani atau bahkan sedang ditangani oleh kejaksaan pada saat ini Pak? Izin menjawab,
Di tahun sebelumnya, di tahun 2024, kebetulan saya masih jaksa fungsional di Pitsus. Jaksa fungsional di Pitsus mendapatkan limpahan perkara dari Intel terkait penyalahgunaan dana desa. Nah, dana desa apa yang disalahgunakan oleh oknum tersebut yaitu dana silpa. Dana silpa ini adalah dana sisa anggaran dari realisasi anggaran yang sudah dijalankan. Jadi, misal ada proyek sudah dijalankan dengan anggaran sekian, terdapat sisa. Nah, sisanya itu yang diambil oleh oknum ini. Jadi, setiap pekerjaan dari yang dilakukan program kerja yang ada di desa tersebut telah dilakukan dan terdapat sisa anggaran, nah itu yang diambil oleh oknum tersebut pada saat itu. Nah, kebetulan di tahun 2024 itu saya yang menyidangkan oknum tersebut. Pertama, ketahuannya dana silpa itu diambil oleh oknum tersebut itu setelah ada salah satu aparatur desa itu melihat buku rekening desa. Buku rekening desa yang seharusnya di buku rekening desa tersebut terdapat dana silpa sebesar 170 juta sekian. Tetapi yang tertera dalam buku rekening tersebut hanya 1.500.000. Awalnya seperti itu awalnya. Nah, awalnya seperti itu. Setelah itu aparat desa bermusyawarah dulu bagaimana cara mengembalikan uang ini yang dipakai oleh pada saat itu Kaur Keuangan yang memakai untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya untuk mengembalikan ini? Kaur Keuangan ini diberi waktu untuk mengembalikan ke dana silpa ini sebesar 170 sekian itu. Dalam waktu kalau tidak salah 2 minggu kalau tidak salah. Nah, Kaur Keuangan ini dalam waktu 2 minggu tersebut hanya bisa mengembalikan uang yaitu 25 juta. Lalu ada susulan lagi pengembalian yaitu 600.000 kalau nggak salah. Jadi total pengembalian dari 173 itu hanya 25.600.000 pada saat itu. Ada pengembalian pada saat itu. Tetapi di surat perjanjian kesepakatan bersamanya itu kalau tidak dilunasi semua bakal dilimpahkan ke ranah hukum. Nah, itu sudah dirembuk semua. Bagaimana pengembalian ternyata hanya cukup segitu nilainya, tidak bisa menutupi kerugian negara sebesar itu. Sudahlah dibawa ke ranah hukum. Setelah itu diserahkan ke inspektorat pada saat itu untuk penghitungan pekerjaan-pekerjaan seperti pengadaan karamba seperti itu diambil sama dia. Jadi bukan hanya dana silpa aja ternyata. Setelah ditelusuri, diperdalami, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan dari pekerjaan itu dia ambillah uangnya. Seperti itu. Disalahgunakan lah untuk kepentingan pribadi. Dan pada tahun 2024 sudah kita sidangkan dan sudah ingkrah pada saat itu. Hasil putusannya pada majelis hakim itu 4 tahun. 4 tahun. Pada saat itu. Dan kami tuntut pada saat itu 5 tahun. Dan denda sebesar 200 juta, subsidiar 3 bulan pada saat itu. Nah, dibebankan juga kepada oknum ini atau terdakwa ini itu uang pengganti. Jadi kalau korupsi ini apa yang jadi kerugian negara harus diganti oleh terdakwa lah. Istilahnya itu uang pengganti. Uang pengganti. Jika uang pengganti ini tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa ini, digantilah hukuman kurungan selama 1 bulan kalau tidak putusannya. Ya, berarti nambah itu dari putusan yang sudah 4 tahun itu ya? 6 bulan kan? 6 bulan. Subsidiarnya 6 bulan. Subsidiarnya 6 bulan. Seperti itu. Jadi kalau di tahun 2024 kasusnya ada 1 seperti itu. Ada 1 ya. Saya berharap nggak ada kasus nih Pak, tapi ternyata ada ya. Dan ini adalah juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa disinilah
peran kejaksaan untuk memberikan edukasi kepada para aparatur desa untuk tidak menyalahgunakan dana desa ya Bapak. Nah, kita berbicara lagi tentang dampak nih, dampak adanya dari Jaksa Garda Desa. Secara keseluruhan berapa jumlah dan juga total kerugian yang berhasil dikembalikan oleh kejaksaan di tahun 2024 kemarin Pak? Kalau selama saya dari tahun 2024 belum ada pengembalian dari penyalahgunaan keuangan desa tersebut, karena setelah ditelusuri ternyata aset-asetnya terdakwa ini udah nggak ada. Jadi untuk mengembalikan kerugian negaranya pun dia tidak bisa. Karena sudah habis terpakai. Sudah habis terpakai. Iya. Jadi sebagai gantinya ya dia ditambahi hukumannya ditambah ya seperti itu. Waduh, ini mengakibatkan kerugian yang besar sekali kepada negara ya Pak ya, tidak bisa mengembalikan dana yang sudah terpakai tadi. Nah, dari hasil perkara yang telah diselesaikan, apa sih Pak yang menjadi faktor penyebab dari oknum-oknum tersebut ini melakukan tindakan penyalahgunaan dana nih? Hal yang terpenting yang pertama itu anggarannya besar. Jadi wah ini anggarannya besar, kepengenlah dia ngambil beberapa dari keuntungan anggaran, sedikit gitu ya. Sedikit dari itu. Lalu yang kedua kurangnya pengawasan. Itu yang terpenting. Kurangnya pengawasan, kurangnya pengetahuan tentang aturan pengelolaan keuangan desa. Itu yang terpenting juga. Lalu kebiasaan yang sering dilakukan padahal itu salah. Jadi saya biasanya kayak gini Pak aturannya, padahal aturannya nggak ngomong kayak gitu, dia kebiasaan, padahal yang dia biasakan itu salah gitu loh, dia nggak tahu kalau yang biasa dia lakukan itu salah, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Berarti lebih ke pribadinya sendiri para oknum tersebut ya Bapak. Dan disinilah hadir kejaksaan untuk memberikan edukasi dan juga informasi tentunya bahwa tentang penyalahgunaan dana tersebut itu tidak dibenarkan sama sekali, apalagi harus merugikan negara ya Bapak. Wah, ini semakin seru sekali perbincangan kita, tapi maaf pemirsa, kita harus jeda ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana karena kita akan membahas tentang aplikasi yang tadi sudah agak disepil-sepil sama Pak Asis. Seperti apa aplikasinya? Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa tentunya. Dan kita akan kembali ke perbincangan kita tadi. Kita akan memasuki ke pertanyaan atau tema tentang aplikasi. Tapi sebelum kita memasuki ke aplikasi tersebut, adakah tantangan? Nah, ini yang sering sekali ditanyakan di Dialog, bahwa setiap suatu program dan lain sebagainya itu tentu ada tantangannya ya Pak Yon. Ini udah siap-siap kayaknya Pak Yon, sudah siap menantang. Tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh Jaksa Garda Desa ini dalam menjalankan tugasnya seperti apa nih Pak? Ya mungkin kalau tantangan itu dari kejaksaan internalnya itu mungkin kurang koordinasinya antar setiap bidang. Itu seperti pendampingan di bidang datun mungkin, dan di penindakan di bidang pitsus, mungkin koordinasi di bidang intel antara kejaksaan dengan pihak yang ada di luar. Tantangannya yang terberatnya sebenarnya itu. Berarti koordinasinya ya agak bagaimana sulit cara gitu. kita berkoordinasi supaya kita internal ini memang bisa mengawasi penggunaan dana desa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pun antar bidang sudah koordinasi, koordinasinya sudah bagus, sudah semuanya itu jelas, nah kita pasti bisa mendampingi desa, menjaga penggunaan dana desa tersebut. Nah, itu kan masalah internalnya nih Pak Yon. Nah, kita sekarang berbicara tentang eksternalnya nih. Adakah edukasi yang sering dilakukan oleh kejaksaan untuk mengedukasi para aparatur pemerintahan desa dan juga masyarakatnya? Nah, kejaksaan juga punya program itu biasanya penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Itu seperti kalau misalnya di bidang datun itu bisa memberikan pendampingan dalam penyusunan APBDes apabila diperlukan. Nah, kalau di bidang intel itu biasanya itu seperti memberikan penyuluhan hukum itu ke setiap desa. Kayak tahun lalu kan ada kita programnya Jaksa Garda Desa. Itu kita memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum tentang bagaimana dalam mengelola dana desa tersebut itu harus
transparan dan akuntabel. Berarti ini rutin ya, kegiatan rutin, program rutin dari Kejaksaan ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga aparatur desa ya. Iya, benar Ibu. Berat ya Pak ya? Berat namanya. Berat ya, harus secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat, lalu tiba-tiba masyarakatnya tidak bisa menerapkan dan mengimplementasikan ke hal yang nyata tadi ya. Ini juga mungkin salah satu tantangan untuk Kejaksaan. Betul, ya Pak ya. Jadi gini Mbak, dalam program Jaksa Garda Desa itu salah satunya bukan ditekankan pada bidang intelijen aja. Di situ ada Datun sebagaimana yang disebutkan Mas Ion tadi. Intinya Datun punya peran dalam hal pendampingan hukum di situ. Nah, yang kedua nggak kalah pentingnya apa? Untuk ranah di tindak pidana umum ada namanya rumah RJ, Rumah Restoratif Justice. Jadi di situ ada beberapa yang harus kita anukan, bukan hanya melulu masalah sosialisasi, masalah apa. Dan nanti yang endingnya ada aplikasi tadi ya. Nah, ini berbicara tentang aplikasi berarti melibatkan masyarakat, laporan, aduan dan lain sebagainya. Apakah bisa masyarakat itu melaporkan kepada aplikasi Jaksa Jaga Desa nih Pak? Bisa Mbak, jadi gitu. Jadi mereka bisa mengeklik melalui aplikasi Jaga Desa itu, di situ ada di dashboard yang masalah labdu, laporan pengaduan. Jadi di labdu itu berisi labdu tentang masalah apa, masalah yang dugaan pelanggaran kah, dugaan penyelewengan anggaran desa kah, ataukah ada yang suatu kegiatan fisik dalam artian proyek itu yang istilahnya nggak tepat waktu atau tepat mutunya seperti apa, itu bisa Mbak kita dilaporkan dari situ. Ya. Nah, ini gimana nih Pak caranya masyarakat bisa tahu atau teknis dalam menggunakan aplikasinya? Berarti harus mendownload dulu aplikasi Jaksa Jaga Desa, lalu seperti apa mekanismenya? Apakah mengisi data-data dulu terlebih dahulu? Untuk sementara ini Mbak, jadi mereka bisa melaporkan langsung ke desa. Ke desa di situ kan ada di aplikasinya di jagadesa.kejaksaan.go.id di situ. Mereka bisa ngeklik di situ, bisa menginput bahwasanya mereka keterbukaan juga, dan pihak yang bertanggung jawab atas operator untuk aplikasi Jaga Desa itu yaitu sekretaris desa Mbak. Dia bisa mengupload di situ. Kalau memang nggak bisa diselesaikan, sebagaimana tadi ada yang dari fakta cerita dari kasus yang ada di salah satu desa yang di Hulu Sungai Utara itu, mereka tuh pasti melakukan secara kekeluargaan dulu Mbak, dibahas, dan di situ melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bisa anukan itu kan ibaratnya kalau di suatu kabupaten atau negara itu kan DPRD-nya lah, BPD-nya, Badan Perwakilan Desanya itu yang melakukan check and balance-nya itu. Jadi memang ada prosesnya Pak ya, sebelum masuk ke situ ada musyawarahnya dulu gitu ya, kemudian baru dilimpahkan lagi ke yang lebih serius gitu ya Pak ya. Betul, dan kita pun sebagai aparat penegak hukum Mbak menunggu dari APIP dulu, Inspektorat, untuk melakukan penghitungan di situ. Untuk melakukan rekon kah, untuk dilakukan penghitungan kah, studi pengecekan di lapangan kah, kan gitu. Itu kewenangan dari Inspektorat. Biasanya dari kami, kalau melalui Intel ada namanya surat perintah tugas, naik ke surat perintah operasi, nanti kita kaji, kita telaah, bahwasanya kita akan limpahkan ke APIP atau Inspektorat gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin mewakili para masyarakat semua. Apakah ketika masyarakat melaporkan melalui aplikasi, apakah respon akan direspon secara cepat oleh Kejaksaan nih Pak? Bagaimana nih Pak? Kalau langsung masuk aplikasi Mbak, soal kita kan bisa ngecek. Kita kan ada adminnya juga di kantor, melalui operator kita, melalui tim dari intelijen kan ada itu. Kita tindak lanjuti Mbak, kita nanti akan duduk bersama, kita undang mereka, bener nggak kita lakukan klarifikasi gitu Mbak. Jadi suatu laporan itu kan harus ada bukti dan data dukung juga. Apakah benar nggak? Ataukah itu hanya sifatnya fitnah belaka kan gitu. Jadi kita berimbang Mbak, seperti itu. Jadi ketika masyarakat melapor jangan lupa juga disertakan dengan buktinya supaya bisa diproses ya Pak ya. Kalau cuma sekedar dugaan itu bisa menjadi fitnah, dan kalau misalkan tidak direspon juga berarti bukan salah dari Kejaksaan ya Pak ya. Nah, ini luar biasa sekali berarti antara masyarakat dengan Kejaksaan ini memberikan ruang yang cukup bebas ya Pak ya. Dari masyarakat sendiri bisa langsung mengajukan atau mengadukan hal-hal yang dianggap mencurigakan dan langsung direspon baik dan direspon cepat oleh Kejaksaan. Wah, luar biasa sekali Bapak. Nah, sejauh ini Bapak, bagaimana perkembangan dari penggunaan aplikasi tersebut di wilayah kerja atau misalkan di wilayah Kejaksaan HSU nih Pak? Jadi syukur alhamdulillah Mbak, kemarin kita sudah melakukan sosialisasi untuk penginputan data yang
diikuti secara daring oleh 214 desa, dan kita ada percontohan 2 desa yang kemarin itu desa dari Pasar Senen sama satunya Palimbangan ya. Dari Palimbangan ya. Intinya mereka mulai menginput, dan insya Allah besok hari Jumat ini pukul 13 WIB akan di-launching oleh Pak Jamintel secara langsung, Mbak, untuk aplikasinya. Jadi kita mendahului melakukan sosialisasi pengenalan ini loh aplikasinya yang berbasis keterbukaan informasi melalui aplikasi gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Semakin menarik sekali perbincangan kita. Jangan lupa kemana-mana pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan selanjutnya tetap di Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program spesial Jaksa Menyapa tentunya. Kita akan melanjutkan perbincangan kita ini, memasuki ke segmen ketiga ini. Lebih dalam lagi nih Pak, kita akan mengupas ya. Nah, ini silakan boleh Pak Ion atau juga Pak Bagas nanti yang akan menjawab. Selain dari tugas dalam pengawasan dana desa yang telah disampaikan di segmen 1 dan juga segmen kedua, adakah program atau inisiatif khusus yang dilakukan oleh Jaksa Garda Desa dalam mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di tingkat desa nih Pak? Oke. Dalam hal pembangunan di tingkat desa, kami selain melakukan pengawasan, ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Itu apa yang dilakukan? Itu melakukan pendampingan hukum, dan melakukan penegakan hukum sesuai SKK. SKK ini surat kuasa khusus yang telah dimintakan dalam hal gugatan baik secara perdata maupun tata usaha negara. Jadi dalam hal mengawal pembangunan yang ada di desa, desa ini bisa meminta kepada kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Isinya pendampingan nanti terkait aturan-aturan terkait pembangunannya seperti apa, perencanaan, pelaksanaan seperti apa. Baik, Pak Ion, ada yang pengen ditambahkan mungkin? Ya, mungkin itu SKK tadi yang dimaksud Pak Bagas itu, surat kuasa khusus itu apabila kepala desa ada gugatan, kepala desa digugat, nah bisa meminta pendampingan hukum ke Bidang Datun melalui SKK itu. Oke, jadi selain untuk dana penyalahgunaan dana dan lain sebagainya, edukasi juga memberikan perlindungan hukum untuk para aparatur desa nih. Nah, baik nih Pak, terakhir target dan juga harapan, target dan juga sasaran sebenarnya ini dari Jaksa Garda Desa ini seperti apa Pak Aziz? Ya, terima kasih Mbak. Bahwasanya kita menginginkan bahwa untuk program Jaksa Garda Desa ini itu terwujudnya pencegahan dan terhadap penyimpangan dana desa melalui program pengawalan, pendampingan dan pengamanan, Mbak. Baik aspek sistem kerja maupun dari aparatur SDM perangkat desanya sendiri. Soalnya apa, Mbak? Terkadang teman-teman perangkat desa ini dia melalaikan. Ibaratnya kalau ada Musrenbang Des, di situ kan harus ada notulen, harus ada berita acara. Itu harus dibukukan di situ. Apa sih hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa itu? Terkadang mereka agak lalai, jadi tarso akhirnya tertumpuk itu. Yang kedua, Mbak, terwujudnya pengelolaan dana desa tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Di sini ini paling diharapkan oleh masyarakat desa. Bahwasanya setiap ada perencanaan itu harus ada pelaksanaan, dalam pelaksanaannya itu pun harus ada pertanggungjawabannya. Dalam artian seperti itu. Yang ketiga, terwujudnya pembinaan SDM aparatur desa. Di sini di desa itu ada organisasi profesinya juga, dalam artian kalau secara normatifnya, Mbak, di situ ada BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa, di situ ada ABDESI, yang intinya mereka bisa saling koordinasi antar desa, dan tak lupa masalah pengembangan BUMDes. Nah, BUMDes ini menjadi sasaran juga, Mbak, di peraturan Kementerian Desa itu yang tahun 2024 kemarin, bahwasanya peningkatan BUMDes itu harus benar-benar mengenai masalahnya apa. Anggaran mereka yang mereka kelola itu besar. Dan alangkah lebih baiknya mereka pun mengupayakan adanya BUMDes di tiap desa. Atau enggak minimal di satu kecamatan ada BUMDes gitu, Mbak. Nah, yang keempat, meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum aparatur desa khususnya
dalam hal pembinaan pola kemasyarakatan, Mbak. Di sini kita melibatkan dari Babin Kamtib, dari Babinsa, kita bersama-sama di situ. Dalam artian setiap mereka melakukan musrembang, terkadang mereka melibatkan juga, Mbak, di situ. Di situ kan ada peran muspika ya, musyawarah pimpinan kecamatan ada juga ya. Dan yang paling ending nih, Mbak. Jadi tersedianya laporan pengaduan masyarakat atau komplain handling dan sarana penyelesaian konflik yang ada di desa. Kita di situ ada rumah RJ, kalau memang nggak bisa dianukan, bisa dilembahkan ke kita gitu, Mbak. Jadi gitu. Baik, luar biasa sekali ternyata memang tugas dan juga peran dari kejaksaan dalam membentuk atau membangun kesejahteraan desa ini luar biasa ya Pak. Panjang Pak episodenya panjang ya. Ini, sangat panjang dari awal perencanaan, pengawasan sampai evaluasi juga sangat terlibat dari kejaksaan ya. Luar biasa sekali Bapak. Bapak semoga dengan hadirnya Jaksa Menyapa ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga para aparatur desa yang sedang menonton pada episode kali ini. Dan terima kasih telah mengedukasi, telah memberikan informasi yang luar biasa sekali dan sukses untuk aplikasinya. Semoga bisa lebih mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Terima kasih Pak Asis atas kehadirannya, Pak Bagas dan juga Pak Yon. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa. Saya akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.